أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah sholat isya yang insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekian banyak nikmat, paling tidak dengan mengucap kalimat Alhamdulillah. Dan mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak dengan mengucap kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah sholat isya dan sholat tarawih insyaallah yang saya hormati. Alhamdulillah, insyaallah kita sudah melaksanakan saum selama 5 hari, dan insyaallah kita akan memasuki nanti yaitu puasa yang ke-6. Pada kesempatan ini kita ingin mencoba kembali untuk meruntun, untuk mengulang, untuk menegur kepada diri kita masing-masing. Ibadah-ibadah kita yang sudah laksanakan selama 5 hari, kita bermohon kepada Allah, semoga Allah meridhoi segala amaliyah di bulan Ramadan tahun ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin, sudah 5 hari dan kita perhatikan, paling tidak menurut persepsi dari kami atau dari saya, bahwa pada bulan Ramadan ini paling tidak ada 3 kelompok manusia atau kelompok orang atau kelompok orang yang beriman yang berstatus lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dalam mukadimah, dan ini sering dibaca oleh para penceramah maupun khotib di dalam bulan Ramadan, yaitu adanya seruan dengan diawali dengan huruf ya atau panggilan, dalam bahasa Arab harfun nida. Ya artinya diseru, wahai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerunya dalam kalimat ini dengan kalimat yang santun, yaitu kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi, harfun nida di sini bisa disebutkan sebagai untuk panggilan. Apakah itu orang dipanggil kemudian menjauh, ataukah dipanggil kemudian ragu, ataukah dipanggil kemudian sami'na wa ta'na. Dan ternyata kalau kita perhatikan dalam panggilan ini, 3 sosok manusia itu, yang pertama adalah apabila diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat yang halus tadi, ya ayyuhalladzina amanu, jawaban yang pertama adalah EGP. Dan ini terjadi
Mungkin ini yang banyak. Emang gua pikirin dengan panggilan itu. Emang saya pikirkan apakah ada panggilan untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Toh saya juga tidak akan berpuasa. Dan itu terpatri dan ini banyak. Sehingga Allah mematri, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah telah menutup hati-hati orang kafir. Maaf kalau boleh saya mengutip yang lain, bahwa posisi kafir ini bisa juga terjadi pada diri kita kaum muslim, yaitu ketika kita berkarakter menjadi orang kafir. Dalam arti bukan kafir di luar Islam, tapi orang muslim bahkan mungkin mukmin itu bisa berkarakter kafir, yaitu manakala diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka budak, tidak mau melaksanakan, mereka tidak mau, seolah-olah tidak mau mendengar, mereka EGP. Emang gua pikirin, dan ini banyak. Mungkin di jalan pada siang hari, walaupun kalau ditanya mungkin KTP-nya beragama Islam, itu banyak berkeliaran, orangnya kuat tapi tidak melaksanakan ibadah puasa. Oleh Allah Subhanahu wa taala dalam panggilan An-Nida tadi tergolong orang yang kafir. Kemudian yang kedua adalah sosok manusia yang dipanggil oleh Allah dengan kalimat yang halus tadi. Jawabannya adalah kalimat ya, bingung, resah, gelisah. Yang dia pikirkan, yang mereka pikirkan, ya datang lagi bulan puasa. Datang lagi saya harus memikirkan nanti beli pakaian untuk anak-anakku. Nanti saya harus beli pakaian untuk istriku dan lain sebagainya. Ada lagi yang mengeluh, ya bulan suci Ramadan datang, walaupun bagus, tapi nanti penyakit saya kumat, nanti mah saya kumat, nanti vertigo saya kumat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan juga melalui Rasulnya. Dan ini insya Allah sudah dikaji dan diteliti oleh para dokter. Sumu taswihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Ini bagi orang yang sakit. Kemudian jangan ragu, maka jadilah kita kepada kelompok orang yang ketiga, yaitu apabila diseru oleh Allah dengan kalimat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, jawabnya adalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka orang-orang kelompok ini akan menyatakan, saya mendengar perintahmu ya Allah, saya akan taat dengan perintahmu ya Allah, ghufranaka, agar kami dapat ampunan darimu, karena kami sesungguhnya akan kembali kepadamu. Inilah sosok manusia yang ketiga. Sosok manusia yang ketiga ini tentu insya Allah berada pada diri kita. Sesungguhnya orang yang pada sosok ketiga ini selalu berpikir, apa yang diperintahkan Allah pasti di dalamnya ada satu hikmah, rahasia yang sangat besar untuk kita. Sehingga apa yang terjadi, maka bagi orang mukmin dan insya Allah kita semua, ketika kita berada di bulan Ramadan, pasang dulu yang namanya an-niat, yaitu niat dan niat. Innamal a'malu binniat. Niatkan kita untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Niatkan kita, dalam bahasa psikologis, niat merupakan sugesti untuk kita semuanya. Sugesti atau kekuatan yang akan menyuruh pada diri kita untuk menjadi lebih kuat. Maka ketika kita berada di kelompok kedua, ada kalimat iya, bingung dan lain sebagainya, pasanglah itu niat. Karena sesungguhnya niat yang tadi saya katakan sebagai sugesti yang sangat besar akan berpengaruh kepada kita.
Kepada kita yang sakit, niatkan kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, tahun ini saya bisa melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah saya diberikan kekuatan. Dengan kalimat niat untuk diberikan kekuatan dan sugesti positif yang kuat, insya Allah akan menjadi kuat. Yang tadinya sakit, berdasarkan sugesti dan niat yang kuat itu, insya Allah penyakit akan menjadi hilang. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai orang yang beriman sudah dipasang niat, pasang lagi niat-niat yang lain. Mumpung saya masih hidup, mumpung umur saya masih diberikan kesempatan sampai dengan Ramadan tahun ini, maka niatkanlah. Di samping niat untuk berpuasa dengan ibadah sebaik-baiknya, maka diisi dengan ibadah-ibadah yang menunjang kepada ibadah Ramadan itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, banyak sabda Rasul yang mungkin sering dikutip. Di antara yang terpopuler itu adalah yang artinya kurang lebih demikian. Bahwasanya segala amaliyah ibadah orang yang beriman di bulan Ramadan akan dilipat gandakan lebih daripada yang biasa dilakukan. Andekan itu sodakoh, maka akan dilipatkan pahala sodakohnya menjadi 10 sampai dengan 100 kali lipat. Bahkan ada yang menyatakan 700 kali lipat. Pasangkan niat. Sekali lagi pasangkan niat, insya Allah yang namanya niat akan menjadi kita menjadi kuat dan bisa. Contoh misalnya yang namanya sugesti atau niat. Kalau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu akan pulang kampung, itu sudah niat banget itu. Itu besok mau pulang nih hari Minggu, malam ini nggak bisa tidur itu, karena sudah niat. Telang-teleng, nggak bisa tidur gelisah, karena besoknya mau pulang jangan sampai kesiangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika terbiasa untuk qiyamul lail, sholat tahajud, insya Allah mau tidur niat, itu sugesti sudah terpasang itu. Ya Allah, nanti jam 3 bangunkan saya. Insya Allah pada jam 3 malam dibangunkan oleh Allah dan bisa untuk melaksanakan sholat tahajud. Begitu juga di bulan Ramadan ini. Kalau kita sudah niat memasuki bulan Ramadan untuk bersedekah, Allah menjanjikan melalui Rasulnya, Allah akan memberikan rizki untuk bersedekah. Yakin seyakin-yakinnya. Allah sudah menyatakan tadi melalui Rasulnya akan dilipat gandakan 10 sampai dengan 100 kali lipat. Artinya apa? Ketika kita bersedekah di luar bulan Ramadan, memasukkan uang misalnya di kotak infak seperti tadi yang lewat, 5.000 rupiah, maka mendapatkan pahala hanya 5.000 rupiah. Tetapi berdasarkan sabda tadi, kalau kita berinfak di dalam bulan Ramadan, memasukkan 5.000 rupiah akan dikalikan menjadi 10 sampai dengan 100 kali lipat. Artinya apa? Pahalanya sama dengan orang berinfak 50.000, bahkan 500.000 di luar bulan Ramadan. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan, bukan nantinya dipolitisasi. Misalnya begini, infak di bulan Ramadan dikalikan 10 kali lipat pahalanya atau 100 kali lipat. Sudahlah, saya infaknya nggak mau 5.000 lah, 1.000 aja. Toh 1.000 rupiah dikalikan 10 menjadi 10.000 atau dikalikan 100 menjadi 100.000. Orang yang seperti ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang kikir. Kata orang Jawa, orang medit berkiwit kunci redawa. Allah dan Rasulnya memberikan kode seperti ini. Ini mumpung kita masih hidup di bulan Ramadan tahun ini. Maka yang kita punya, yuk kita berikan.
Kalau masjid ini, hadirin, kalau mungkin yang tua-tua seperti saya, ini sejarah masjid ini sangat monumental ini. Tahun 64 bayangin ini. Ini pusat dari pergerakan untuk pemberantasan PKI pada saat itu di tempat ini. Dan ini para pendiri masjid ini sungguh gagah. Dan dengan keikhlasan mereka bersedekah, terbangunlah masjid si hebat ini. Tapi di sana sini masih membutuhkan tangan kita. Yuk, mumpung kita dalam bulan Ramadan dan mumpung masih hidup, mumpung masih bisa bernapas, ayo pasang niat. Mohon kepada Allah, ya Allah berikan rizki agar saya bisa bersedekah. Insya Allah akan bersedekah. Allah akan melipat gandakan. Di dunia juga akan dilipat gandakan. Jika engkau berkenan untuk bersedekah 50.000, kamu pun akan diberikan rizki oleh Allah menjadi 50 kali 10 atau kali 100. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian pasangkan niat ketika dalam bulan Ramadan. Tadi pengurus masjid sudah menyampaikan, berterima kasih kepada bapak-bapak yang sudah memberikan takzil itu. Ini adanya di bulan Ramadan ini. Itu memberikan takzil, diberikan pahala oleh Allah sama dengan pahalanya orang yang diberikan buka tadi. Pahalanya sama itu. Yuk niatkan, saya mau berikan takzil deh. Satu, niatkan lagi, sugestikan lagi. Dalam bulan Ramadan ini saya akan bertadarus. Kalau sebelum bulan Ramadan mungkin tadarus sehari, hanya 2 lembar. Dalam bulan Ramadan ini tingkatkan menjadi 3 atau 4 lembar. Insya Allah Al-Quran itulah yang akan menjadi penolong kita di yaumul kiamah nanti. Mudah-mudahan dan saya yakin di antara hadirin sekalian terlihat dari wajah-wajahnya sudah terbiasa bertadarus di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan tersugesti dengan niat yang baik, niat yang positif untuk mengerjakan segala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.